Oke, halo semua. Jadi kali ini kembali lagi Mimin akan bahas beberapa hal tentang SNPP. Ya, meskipun mepet, tapi semoga ini bisa membantu kalian buat yang masih bingung dan belum finalisasi. Kali ini kita akan kembali bahas seberapa penting indeks sekolah. Kan sering dengar tuh ada nilai indeks sekolah gitu dalam plan SNPP atau SNMPTN. Nah, gimana cara kita tahu nilai indeks sekolah kita? Nah, BTW, info ini Mimin ambil sumbernya nggak kaleng-kaleng ya, resmi dari ini Pak Profesor Budi. Beliau adalah, dosen di UGM serta ketua pelaksana SNPMB tahun ini, ketua pelaksana eksekutif tahun SNPMB tahun ini. Dan beliau juga sudah, beberapa tahun belakangan ini memang berkecimpung sebagai, ketua atau petinggi dari LTMPT dulunya kan SNPMB ini. Serta, kembali info dari rektor UNER tentang mekanisme seleksi di UNER. Bisa kalian simak biar nanti nggak bingung lagi. Oke, BTW sebelumnya Min udah pernah bahas tentang apa itu indeks sekolah di video berikut, bisa kalian klik di sini. Nah, mungkin kalian bisa lihat itu dulu. Nah, sekarang kita akan, langsung aja ke topik utamanya, yaitu seberapa penting nilai indeks sekolah. Yang pertama ini dari rektor UNER ya, seleksi UNER. BTW nanti videonya juga Mimin lampirkan di deskripsi, jadi kalian bisa tonton penjelasannya langsung dari baik direktur UNER maupun dari Pak Profesor Budi yang Mimin sebutin tadi. Jadi kita langsung aja ke UNER. Jadi di UNER itu eh, indeks sekolah itu dilihat dari rata-rata nilai UTBK beberapa tahun sebelumnya, beberapa tahun ya. Lalu ada juga kayak prestasi dan track record yang pernah Mimin bahas juga di video sebelumnya tadi. Jadi di UNER seleksi pertamanya itu adalah melihat peringkat sekolah dulu. Beliau nyebutin itu. Jadi, bahkan kayak mendahulukan sekolah-sekolah yang emang punya, indeks sekolah tinggi. Jadi melihat peringkat sekolahnya dulu. Jadi kalau kalian berasal dari sekolah yang favorit, nah, kalian akan lebih besar peluangnya masuk ke UNER. Setelah itu bahkan beliau juga menyatakan bahwa mereka melihat dari rank eligible juga. Namun ini akan Min bahas di tempat lain mungkin yang eligible, tapi intinya adalah peringkat sekolah itu beliau, apa ya, bagi apa, di UNER jadi diutamakan sekali. Jadi ya, eee, bukan berarti nilai lainnya nggak di apa ya, nggak berpengaruh signifikan, cuman kalau di UNER ini adalah seleksi yang pertama kalinya, dilihat dulu, rank sekolahnya dulu. BTW rank eligible dulu baru lihat sekolah. Nah, beliau itu kayak membatasi bahwa untuk 100 sekolah terbaik itu, bisa diambil apa ya, rank 1 itu. Lalu kalau 75, rank 2 hanya diambil dari 75 sekolah terbaik. Kalau rank 3 jadi hanya diambil dari 50 sekolah terbaik. Jadi benar-benar sangat berpengaruh nih. Dan seterusnya mungkin kalau rank 4 ini dari 25 gitu. Jadi, benar-benar berpengaruh indeks sekolah di UNER itu. Nah, terus, kemudian ditambah lagi informasi dari Prof. Budi. Nah, beliau menyebutkan bahwa kenapa kok indeks sekolah itu penting, karena gini, nilai itu gak ada standarnya yang baku digunakan di seluruh sekolah, kan tergantung gurunya tuh sama sistem sekolahnya gimana. Jadi, kalau dibiarkan aja, bahkan di apa ya, diksi atau redaksi beliau itu bilang gini, "Nilai itu nggak aturan," katanya gitu. Bisa kalian cek sendiri nanti di video yang Mimin cantumin, bahkan nanti Mimin kasih menitnya biar kalian bisa skip langsung gitu ya, ke bagian penting itu. Jadi, nggak ada apa ya, nggak ada patokan resminya, nggak aturan gitu. Nah, tapi setelah nanti dikoreksi dengan indeks sekolah, maka akan lebih, terlihat mana yang emang bagus, mana yang masih, apa ya, nggak terlalu bagus tapi dibuat seolah-olah sangat bagus gitu. Jadi, indeks sekolah itu ya memang sepenting itu.
Nah, terus kita, ke pertanyaan terakhir. Gimana biar tahu indeks sekolah? Jawabannya adalah dari beliau, ini itu indeks sekolah itu, sifatnya, hak prerogatif atau hak PTN. Jadi mau sistemnya malah beda-beda. Bisa aja kayak kalau UNER lihat dari UTBK tahun sebelumnya prestasi, lalu UGM bisa aja nggak lihat prestasi atau bukan gitu. Bisa aja UGM lebih mementingkan prestasinya atau UNER lebih mementingkan UTBK-nya atau kayak gimana. Nah, detailnya itu biasanya rahasia. Beliau nyebut itu gini. Jadi apa ya? Nggak ada orang yang tahu seharusnya. Jadi itulah kenapa kalau kalian apa ya? Mungkin lihat rasionalisasi atau prediksi peluang lolos itu SNBP khususnya ya. Kan banyak yang bikin gini tuh. Itu pasti jelas apa ya? Nggak valid. Karena tadi itu ini tuh info yang ini faktor bukan faktor yang signifikan itu rahasia. Nah, terus gimana mereka bisa tahu gitu? Apakah bocor? Ya mungkin aja bocor, cuma ya kita husnuzon aja, berprasangka baik aja. Dia nggak akan bocor, itulah kenapa rasionalisasi prediksi itu nggak nggak valid atau nggak akurat sama sekali. Mungkin ya ada yang mendekati, cuma nggak sedekat itu. Bahkan mungkin Mimin berani jamin kayak 50% lebih itu ngawur. Ngawur itu maksudnya cuma prediksi mereka aja. Jadi kalian jangan berpatokan ke sini, please tolong. Nah, terus indeks sekolah itu sifatnya adalah dinamis alias selalu diperbarui. Jadi misal kayak 2 tahun lalu sekolah kalian itu misal apa kalau di rank UNER misalnya di UNER peringkatnya itu misalnya masih di 75-an. Bisa aja tahun ini naik gitu ke 50-an atau turun ke 100-an, itu mungkin aja dan itu nggak ada yang tahu. Selain dinamis selalu diperbarui. Nah, misalnya kayak tahun ini kan ditutup tanggal 28 ya, Februari. Nah, mungkin setelah itu data-data dari UTBK tahun lalu, rasio pendaftar SNMPTN dan yang terima itu baru diproses setelah itu. Untuk yang terbaru berarti 2022 gitu, untuk melihat nilai indeks sekolahnya. Itulah info yang disampaikan oleh Prof. Budi di pada salah satu apa ya? Sosialisasi mekanisme daftar SNBP yang akan cantumin juga linknya, bisa kalian lihat sendiri. Jadi intinya adalah indeks sekolah itu rahasia, nggak ada yang, jadi please kalau bisa ya jangan tanya-tanya ke BES atau Menfes atau apa, itu nggak bakal ada yang tahu. Kita cuma bisa apa? Mengira-ngira. Cuma bisa gini aja, ngira-ngira aja. Contohnya apa ya? Kalian bandingin aja, lihat kakak kalian yang udah lolos, itu berarti kalau kakak kalian lolos berarti ya paling enggak kan indeks soalnya kan berarti udah ada lah gitu, udah cukup tinggi mungkin di sebuah PTN itu. Berarti kalau ada yang lolos di satu PTN itu, berarti kalau belum ada alumni masih bisa lolos dengan syarat tadi itu. Kan ada dua faktor utama, kata-kata Prof Budi di SNBP itu. Faktor siswa sama sekolah. Jadi kalau memang sekolah kalian indeks sekolahnya belum tinggi ya kalian tingkatkan dengan apa? Prestasi. Kalau bisa ya yang tingkatnya tinggi, nasional atau apa gitu. Jadi dengan dorongan prestasi itu berarti kalian menunjukkan bahwa kalian memang layak gitu. Kan namanya juga SNBP, prestasi gitu. Jadi cuma bisa dikira-kira aja. Nggak ada yang tahu nilainya. 0,7, no itu apa ya? Cuma prediksi aja. Jadi ya nggak ada yang tahu. Jadi ya eh yang ada ngeklaim-ngeklaim misal bikin gini rumusnya gini itu ya nggak akurat gitu. Cuma kalian bisa prediksi aja, kira-kira aja bahwa kalau ada alumni ya berarti sekolah kalian udah cukup oke di mata kampus itu gitu. Udah ada yang lolos diterima gitu. Tapi kalau belum ya kalian kalau mau mendobrak itu harus ingin tadi prestasinya kalau bisa harus tinggi, nilainya juga harus tinggi gitu. Kan namanya pembuka jalan itu kan ya nggak mudah gitu.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks sekolah. Semoga kalian terbantu, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.